Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang perbandingan senilai dan model berskala. Wih, video baru nih. Pasti mantap. Jangan lupa like dan subscribe ya. Halo, ketemu lagi dengan saya Iril Al-Khair. Channel pendidikan membahas tentang matematika untuk SMP. Kali ini kita akan membahas tentang perbandingan senilai dan model berskala. Kita akan mempelajari yang pertama adalah menghitung perbandingan senilai atau seharga. Pernahkah kalian memakan ini atau minimal melihat buah ini? Mungkin kalian pernah membeli buah apel. Semakin banyak kalian membeli buah apel, maka semakin banyak juga uang yang kalian keluarkan. Begitu juga sebaliknya. Maksudnya semakin sedikit juga uang yang dikeluarkan. Tidak mungkin kan kalau beli banyak apel tapi uangnya semakin sedikit untuk membayarnya. Nah, kejadian itu dalam matematika disebut sebagai perbandingan senilai atau seharga. Maksudnya, jika suatu objek itu semakin banyak, maka objek yang satunya akan semakin banyak juga. Begitu juga sebaliknya. Untuk menghitung perbandingan senilai atau seharga, dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, berdasarkan nilai satuan, jadi dicari dulu nilai satuannya. Kemudian yang kedua, berdasarkan perbandingan. Nanti lihat yang mana yang menurut kalian lebih mudah. Langsung saja kita ke contoh soal 1. David membeli 10 buah mangga seharga Rp15.000. Tentukanlah harga 25 buah mangga. Dalam hal ini akan berlaku perbandingan senilai atau seharga. Kenapa? Karena jika jumlah mangga bertambah, berarti harganya pun juga bertambah. Nah, kalau sama-sama bertambah atau sama-sama berkurang, itu artinya perbandingan senilai. Oke, langsung kita bahas. Harga 10 buah mangga adalah Rp15.000. Kemudian harga 1 buah mangga berarti 15.000 dibagi dengan 10 karena ada 10 buah. Dan 15.000 dibagi 10 tinggal kita hilangkan saja nolnya, jadinya adalah Rp1.500. Rp1.500 berarti harga 1 buah mangganya. Yang ditanyakan pada soal adalah harga 25 buah mangga. Maka harga 25 buah mangga adalah 25 dikali 1.500 sama dengan Rp37.500. Nah, jadi harga mangga adalah Rp37.500 untuk 25 buah mangga. Nah, dan ini dikerjakan berdasarkan nilai satuan. Contoh soal kedua. Bu Evi membeli gula pasir sebanyak 10 kg dengan harga Rp67.500. Tentukan harga jika Bu Evi membeli 15 kg gula pasir berdasarkan perbandingan. Nah, jadi perintah dari soal tidak perlu mencari harga satuannya, tapi mencari langsung dengan berdasarkan perbandingan. Untuk mengerjakannya kita perlu sebuah tabel. Itu ada massa dan ada harga. Massa itu maksudnya berat ya. Nah, di sini ada pertama 10 kg dengan harga Rp67.500. Sedangkan untuk 15 kg
kita tidak tahu berapa beratnya, kita misalkan saja dengan huruf X, karena itu yang dicari. Nah, kita bikin perbandingannya sesuai dengan tabel di samping. Jadi 10 per 15 sama dengan 67.500 per X. Nah, kemudian untuk mencari nilai X, kita kali silang saja. Pojok kiri atas dengan pojok kanan bawah. Kita kali silang. 10 dikali X jadinya 10X. Kemudian 67.500 dikali dengan 15. Untuk 67.500 dikali dengan 15 tidak perlu dihitung dulu. Nanti ada yang bisa kita sederhanakan. Jadi X sama dengan, ingat 10 kalau dipindah ke sebelah kanan itu jadi bagi. Pelajaran aljabar persamaan linear satu variabel. Jadi 67.500 dikali 15, 10-nya tadi kita pindah ke sebelah kanan jadi bagi. Nah, jadi di sini ada yang bisa kita sederhanakan, yaitu 0 ini bisa kita coret dengan 0 di sini. Jadi sisa 0-nya tinggal 1. Jadi yang itu saja yang dikali dengan 15. Jadi X-nya sama dengan, hasilnya adalah Rp101.250. Jadi harga 15 kg gula pasir adalah Rp101.250. Nah, menurut kalian yang mana yang lebih mudah? Apakah menggunakan nilai satuan atau berdasarkan perbandingan? Kalian sendiri yang memutuskan. Kemudian B, perbandingan gambar sesungguhnya dengan model berskala. Pernah melihat gambar seperti ini ya? Ya, ini adalah gambar peta. Peta ini bukan sembarang orang membuat ya, karena peta ini dibuat berdasarkan skala. Skala itu adalah perbandingan gambar sesungguhnya dengan perbandingan model berskala. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan gambar atau model berskala seperti peta, denah suatu gedung atau rumah, dan model suatu mobil atau pesawat dan sebagainya. Nah, ini kita bikin perbandingan PS per PM, LS per LM, TS per TM. Ini permisalan saja, di mana S ini adalah yang sesungguhnya atau yang sebenarnya, sedangkan M itu pada model. Jadi misalkan panjang sesungguhnya berbanding dengan panjang pada model, lebar sesungguhnya berbanding dengan lebar pada model, tinggi sesungguhnya berbanding dengan tinggi pada model. Biar tidak bingung, kita langsung ke contoh soal lagi. Pada suatu gambar, lebar rumah 25 cm dan tinggi pintu 5 cm. Jika tinggi pintu sebenarnya adalah 2,5 meter, tentukanlah lebar rumah sebenarnya dan faktor skalanya. Jadi disuruh menentukan lebar rumah sebenarnya dan skalanya. Kita tulis dulu yang diketahui pada soal. Lebar rumah pada gambar itu adalah LM sama dengan 25 cm. Tinggi pintu rumah pada gambar TM sama dengan 5 cm. Tinggi pintu rumah sebenarnya adalah 2,5 meter. Atau kita ganti dengan satuan cm, kita ubah jadi 250 cm. Dari meter ke cm itu turun 2 kali, berarti dikali dengan 100. Nah, yang ditanyakan adalah lebar rumah sebenarnya X. Kita misalkan dengan X. Jadi perbandingannya adalah LS per LM, lebar sebenarnya berbanding dengan lebar pada model, sama dengan tinggi sebenarnya berbanding dengan tinggi pada model. Ini tadi kita ulang. Jadi lebar sebenarnya kita tidak, yang ditanyakan adalah X per LM, lebar pada model adalah 25, sama dengan tinggi sebenarnya, tinggi pintu tadi adalah 250 cm, berbanding dengan tinggi pada model adalah 5 cm. Nah, untuk menghitungnya kita kalikan silang. X dikali 5 adalah 5X, bukan X5 ya, ingat. Nah, ini konstanta dulu baru variabel. Koefisien dulu baru variabel. X dikali 5 jadi 5X sama dengan, ini juga dikali silang,
250 dikali 25. Jangan dihitung dulu 250 dikali 25. Ini kita pindah dulu. Ingat 5 ini kalau kita pindah ke sebelah kanan maka dia akan menjadi bagi. Jadi 250 dikali 25 dibagi 5. Ini ada yang bisa kita coret. 25 dibagi dengan 5. 25 dibagi 5 adalah 5. 5 dibagi 5 adalah 1. Habis. Nah, jadi X-nya adalah 250 dikali 5 sama dengan 1250 cm. Nah, jadi lebar sebenarnya adalah 1250 cm. Kita ubah ke meter, maka kita bagi 100, jadinya 12,5 meter. Maka lebar sebenarnya adalah 12,5 meter. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah mencari skalanya. Skala itu adalah perbandingan antara tinggi pada model atau tinggi sebenarnya. Boleh juga mengambil perbandingan lebar sebenarnya dengan lebar pada model. Bebas mau memilih yang mana yang perbandingannya ya. Nah, tinggi pada model adalah 5, tinggi sebenarnya adalah 250. Kemudian ini kita sama sederhanakan, sama-sama kita bagi 5 dengan 25. Sama-sama bisa dibagi 5 ya, 5 bagi 5 habis 1, maka 25 dibagi 5 adalah 5. Tinggal ada nolnya di situ, jadi 1/50. Nah, berarti maksudnya adalah skalanya adalah 1/50. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.